pagi, selamat berjumpa lagi pada proses pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, pada pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan sistem gerak pada manusia. Khususnya kini kita akan membahas terkait dengan otot. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan sistem gerak yang kaitannya dengan kerangka atau tulang adalah sebagai alat gerak pasif, maka sekarang kita akan membahas terkait dengan alat gerak aktif, yaitu dalam hal ini otot. Kita akan membahas terkait macam dari sel otot. Seperti yang kamu lihat di peta konsep, bahwa otot itu dapat dibagi menjadi 3. Otot polos, otot lurik. Saya beri garis miring rangka karena juga ada di dalam otot rangka. Artinya semua otot yang ada pada rangka itu kelompoknya otot lurik. Kenapa demikian? Nanti akan kita bahas. Begitu juga terkait dengan otot jantung. Silakan dilihat gambar itu. Dengan harapan saya, dengan melihat gambar ini, kamu akan melihat ciri-ciri masing-masing sel otot, ya. Kamu perhatikan otot lurik dengan otot jantung. Otot lurik bentuknya dengan otot jantung itu sama. Kamu bisa mengikuti apa yang saya sampaikan, cukup dengan mengkonfirmasi dengan melihat gambar itu, sehingga kamu akan mengetahui ciri-cirinya tanpa melihat buku, ya. Otot lurik bentuknya panjang, otot lurik intinya banyak, otot lurik berserat, ya, atau warnanya suram. Begitu juga otot jantung, dengan kata lain sama. Kamu sekarang perhatikan otot polos. Otot polos itu bentuknya bergelondong, menggembung, bukan memanjang tapi menggembung. Intinya kan masing-masing gelembung itu hanya satu, ya. Kamu lihat lagi, antara otot lurik dengan otot jantung itu bentuknya sama, tetapi perbedaannya otot lurik itu ada pada otot rangka, berarti kerjanya sadar. Artinya kalau kamu sentuh otot kita di tangan, di pipi, di kaki, cuma kamu sentuh, kan merasakan rasa sentuhan. Sedangkan ada otot jantung tidak bisa kita kendalikan. Hitung mandeko gak mungkin. Untuk itu otot jantung termasuk tidak sadar, otot lurik sadar. Untuk otot polos adalah kelompoknya yang tidak sadar. Misalnya pada kerongkongan, pada usus, pada pembuluh darah. Kita buktikan, misalnya kalau ada makanan sudah masuk ke kerongkongan, bisakah kamu menghentikan? Tidak, kan? Contoh yang lain, di dalam pembuluh darah ada darah, bisakah kamu menghentikan darah? Tidak bisa, kan? Berarti kalau tidak bisa, sel otot pada pembuluh darah, kerongkongan, usus, kelompoknya tidak sadar, ya, dan lain-lain. Mari kita perjelas lagi pada slide berikutnya. Ini saya memperjelas lagi. Ingat, ciri-ciri otot yang saya tulis, yang kamu lihat di sana, itu tidak perlu dihafal tapi dimengerti. Oh iya, intinya satu. Oh iya, bentuknya gendong. Oh, tidak sadar. Itu, ya, tolong diperhatikan. Itu sel otot polos, kerjanya tidak sadar. Sekarang selanjutnya pada sel otot lurik. Kamu lihat, oh iya, berserat, berserabut, suram atau lurik, intinya banyak, bentuknya panjang. Semua ini pada kerjanya, maksudnya terdapat pada otot rangka, ya. Nah, semuanya ini kamu bisa pahami, kamu bisa mengerti. Korbankan waktu 1-2 menit, bahwa sel otot lurik dengan ciri-ciri yang banyak itu cukup kamu melihat, membayangkan gambarnya, ya. Selanjutnya ciri sel otot jantung. Tadi kan sudah saya perjelas,
Sel otot jantung itu sama persis dengan sel otot lurik, tapi yang membuat tidak sama adalah cara kerjanya, yaitu tidak sadar. Karena cara kerjanya tidak sadar sama dengan sel otot polos, tapi ciri-ciri yang lain sama dengan sel otot lurik, berarti sel otot jantung juga disebut dengan sel otot yang istimewa. Itu seringkali keluar di ujian ya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan karakteristik ciri-ciri otot. Karakteristik ciri-ciri otot itu berkontraksi bekerja. Contohnya kamu pada saat menekukkan atau melengkungkan kaki, tangan misalnya, maka ada yang pendek, ada yang panjang. Otot bisepsnya itu ya. Misalnya kamu menekuk tangan, tadinya lurus sekarang menekuk. Berarti tangan bagian atas, ya lengan atas menggembung, itu bisep. Ini ya. Ini melurus, terus sekarang begini, ini bisep. Menggembung ini menunjukkan berkontraksi atau bekerja. Atau bentuknya menggelembung dan pendek. Sementara yang di sini memanjang, berarti bersifat berlawanan ya. Kalau begini berarti relaksasi. Ininya menjadi panjang, yang sini menggembung, berarti menunjukkan pekerjaannya antagonis ya. Itu elastis, sifatnya elastis, bisa kembali pada posisi semula ya. Selanjutnya kerja otot, tadi sudah saya sebutkan satu kerja yaitu antagonis adalah cara kerja otot yang bersifat itu berlawanan atau antagonis. Ini bisepsnya menggembung, tricep, sep tendon, berarti 3 ujung otot. Tendon itu ujung otot yang melekat pada tulang. Awas, ujung otot yang melekat pada tulang, bukan melekat pada otot ya. Jadi ini yang menggembung, ini tidak menggembung. Ini pendek, ini memanjang. Ini mengeras, ini lunak. Nah, begitu juga sebaliknya. Berarti bersifat antagonis. Kalau sinergis, otot pada dada. Otot pada dada ini, kalau pada saat tidak bernapas menggunakan pernapasan dada, kita coba melihat mengambil napas, mengambil udara. Membesar artinya otot kita ke atas semua. Kalau kita mengeluarkan udara, maka otot kita menjadi kerjanya bersamaan ke bawah semua. Karena semuanya ke bawah semua, ke atas semua, berarti itu bersifat energi. Nah, maksud saya sinergis. Kamu lihat gambarnya ini, kita perjelas. Yang sebelah kiri otot dada itu bekerja bersamaan, yang sebelah kanan tangan yang ditekuk itu berarti menunjukkan keras ini ya, berarti yang ini rileks, yang ini kontraksi, berarti bersifat berlawanan. Gangguan-gangguan yang terjadi pada otot, misalnya kejang otot dikenal dengan kram. Aku karena lelah ya, kerjanya terus menerus. Stiff, kaku lehernya kaku, istilahnya stiff ya. Tetanus, yaitu kejang otot karena racun. Jadi kejang itu karena racun, dengan kejang karena itu kontraksi berbeda ya. Karena bakteri itu tetanus bahkan bisa menyebabkan mati. Bisa terjadi pada saat kita misalnya kena paku. Kalau kita itu keracunan maka menjadi kekejangan karena toksin itu racun dari mana? Dari bakteri. Miastenia gravis, lemah ototnya lemes ya, karena mungkin sakit, karena mungkin tidak pernah, jarang bergerak, itu lemah otot. Hernia berarti otot dinding pada perut lemah atau ususnya melorot ke bawah. Kalau seandainya itu ke bawah terus, maka akan menyentuh testis kita, maka testis kita menjadi bengkak. Maka dalam bahasa Jawa namanya kondor. Ingat, hernia itu adalah usus yang turun ya, atau melorot. Hipertrofi, hiper itu lebih, berarti ototnya membesar, yang terlalu berlebihan karena mungkin disengaja, karena kebiasaan seperti seorang binaraga itu ya, karena dia itu terus-menerus beraktivitas, memang diatur sedemikian rupa, maka terjadilah hipertrofi atau otot membesar, hipertrofi. Saya kira demikian anak-anak.
tambahan terkait dengan otot, yaitu alat gerak aktif. Semoga semua yang saya sampaikan ada manfaatnya, bisa menambah masukan pada memorimu, pengetahuanmu. Sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan saya dan terima kasih. Semoga semuanya menjadi berkah dan bermanfaat.